Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu. Yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Halo guys, kali ini gue bakal ngebahas Light Novel Mau sama Retri volume keempat chapter ke-6. Di chapter ini bakal dibahas tentang Hakuto yang menemukan kuil rahasia. Dan juga di kuil itu, Hakuto harus bertarung melawan salah satu iblis tingkat tinggi, yaitu Kale. Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Saat Hakuto dan juga Akane sedang menjelajahi hutan Animania bagian selatan, mereka berdua pun lalu menemukan sebuah pintu masuk ke dalam kuil. Dan Hakuto yang melihat itu, dia pun menjadi sangat terkejut karena dia tidak pernah menyangka bahwa ada kuil di dunia ini. Padahal dunia ini adalah dunia yang sangat berbeda dengan negara Jepang. Dan Hakuto pun langsung memutuskan untuk melakukan penyelidikan tentang kuil ini. Sedangkan Akane diperintahkan oleh Hakuto untuk kembali ke base camp. Dan Akane mendengar itu, dia pun langsung menolaknya. Tetapi Hakuto dengan tegas langsung bilang kepada Akane bahwa ini adalah perintah. Dan hal itu membuat Akane menjadi sangat ketakutan karena dia ingat bahwa Hakuto adalah Raja Iblis yang sangat kejam. Dan Akane pun akhirnya hanya bisa menurut. Lalu setelah itu, Hakuto pun tiba-tiba merasakan suatu perasaan. Dan Hakuto ingat bahwa perasaan ini adalah perasaan yang sama saat dia bertemu dengan Steel Angel. Dan Steel Angel adalah seorang malaikat yang ada di kuil Shrine of Vices. Dan Hakuto yang merasakan perasaan ini, dia pun akhirnya menjadi sangat yakin bahwa akan ada beberapa petunjuk yang akan dia dapatkan dari tempat ini. Dan sebelum Akane pergi, dia pun lalu memberitahu Hakuto bahwa dia juga sudah mendapatkan beberapa petunjuk dari hutan ini. Dan Akane langsung memberitahu Hakuto bahwa saat dia menjelajahi hutan Animania, dia telah mendapatkan beberapa informasi. Dan informasi itu mengatakan jika ada seseorang yang sangat jahat dari wilayah bagian timur. Dan orang itu sangat suka menjual budak dan juga sangat suka menyiksa orang. Lalu Akane pun langsung menawarkan dirinya kepada Hakuto untuk melakukan penyelidikan tentang informasi itu jika Hakuto mengizinkannya. Dan Hakuto yang mendengar itu, dia pun langsung setuju dengan hal itu. Dan Hakuto mengizinkan Akane untuk melakukan penyelidikan. Dan Hakuto juga bilang kepada Akane bahwa dia akan menunggu kabar baik dari Akane. Dan mereka berdua pun akhirnya berpisah. Dan di sini, alasan Hakuto setuju dengan saran Akane adalah karena Hakuto ingin cepat-cepat pergi dari Akane. Karena Hakuto sangat khawatir bahwa semakin lama dia bersama dengan Akane, maka Akane akan semakin tahu tentang identitasnya yang sebenarnya. Karena Akane memiliki kemampuan untuk mengumpulkan informasi dan menjadi agen rahasia. Dan hal itu sangat berbahaya bagi Hakuto. Jadi Hakuto memutuskan untuk berhati-hati kepada Akane. Setelah itu, Hakuto pun langsung melanjutkan untuk menyelidiki tentang pintu masuk ke dalam kuil. Dan Hakuto melihat bahwa pintu masuk ke dalam kuil ini sama seperti kuil yang ada di Jepang. Dan orang Jepang menyebut pintu masuk kuil dengan sebutan Tori. Dan saat Hakuto masuk ke dalam kuil,
tiba-tiba dia mendengar suatu suara yang tidak dia kenal. Dan suara itu bilang kepada Hakuto bahwa Hakuto telah menyebabkan banyak keributan yang telah terjadi di dalam hutan Animania. Dan Hakuto yang mendengar suara itu, dia pun tidak bisa menemukan asal dari suara itu. Dan tidak lama, Hakuto pun akhirnya mengetahui jika suara itu berasal dari dalam bangunan utama kuil. Dan Hakuto pun langsung meminta maaf kepada suara itu. Hakuto bilang bahwa dia masuk ke wilayah kuil adalah karena dia ingin bernostalgia. Karena di dunia lamanya, dia sering sekali melihat kuil. Dan kuil yang ada di sini sangat mirip dengan kuil yang ada di dunianya. Dan suara itu pun lalu menjawab. Dan dia bilang kepada Hakuto bahwa alasan Hakuto itu tidak masuk akal. Dan Hakuto adalah seorang penyusup. Tetapi Hakuto lalu bertanya kepada suara itu, apakah benar kuil ini adalah kuil Shinto? Dan kuil Shinto adalah kuil yang biasanya ada di negara Jepang. Dan suara itu pun lalu menjawab. Dan suara itu bilang kepada Hakuto bahwa memang benar kuil ini adalah kuil Shinto. Dan dia juga bilang kepada Hakuto bahwa dia sangat kagum kepada Hakuto karena Hakuto bisa tahu tentang kuil ini. Padahal pengetahuan tentang kuil ini adalah pengetahuan yang sangat kuno. Dan tidak mungkin ada seseorang pun yang akan tahu tentang kuil Shinto. Dan suara itu juga bilang kepada Hakuto bahwa dia bisa mencium aura kebencian dari orang-orang mati. Dan aura itu selalu mengelilingi Hakuto. Dan itu artinya Hakuto adalah orang yang sangat suka membunuh dan sangat kejam. Dan suara itu juga bilang kepada Hakuto bahwa dia juga merasakan jika cincin yang dipakai oleh Hakuto, di dalam cincin itu ada kekuatan dari Steel Angel. Hakuto yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat curiga karena suara itu tahu tentang Steel Angel. Dan Steel Angel adalah seorang malaikat yang pernah dia temui di dalam kuil yang ada di wilayah kerajaan Holy Light saat dia pertama kali masuk ke dalam dunia ini. Dan cincin iblis yang ada di tangan Hakuto adalah pemberian dari Steel Angel. Setelah itu, Hakuto pun lalu bilang kepada suara itu bahwa dia memiliki banyak pertanyaan yang ingin dia tanyakan. Dan Hakuto meminta suara itu untuk menampakkan wujudnya. Dan saat Hakuto mendekat ke arah kuil itu, dia pun lalu melihat jika di sana ada dua orang. Dan ternyata dua orang itu adalah Beastman rubah. Yang satunya adalah laki-laki dan yang satunya adalah perempuan. Dan mereka berdua terlihat masih anak-anak. Dan ternyata mereka berdua ini adalah adik kakak. Setelah itu, Beastman rubah laki-laki langsung memarahi Hakuto dan menyuruh Hakuto untuk segera pergi karena wajah Hakuto sangatlah mengerikan. Dan mereka berdua bilang kepada Hakuto bahwa Hakuto tidak boleh menemui ibu mereka. Dan ibu mereka saat ini berada di dalam kuil. Dan ternyata suara yang didengar oleh Hakuto adalah suara dari ibu mereka. Dan Hakuto pun langsung mengenalkan dirinya kepada mereka berdua. Hakuto bilang bahwa namanya adalah Kunai Hakuto. Dan di sini Hakuto sebenarnya sangat kesal kepada mereka berdua karena mereka telah mengejek wajahnya dan bilang jika wajahnya sangatlah mengerikan. Tetapi untungnya Hakuto berhasil menahan amarahnya. Setelah itu, mereka berdua pun mulai mengenalkan diri mereka kepada Hakuto. Beastman rubah laki-laki yang memiliki bulu berwarna biru, dia pun lalu bilang kepada Hakuto jika dia adalah rubah es dan namanya adalah Blue Fox. Sedangkan Beastman rubah wanita yang memiliki bulu berwarna merah,
dia pun bilang kepada Hakuto jika dia adalah rubah api, dan namanya adalah Firefox. Hakuto yang mendengar itu, dia pun hampir tertawa. Karena saat Hakuto mendengar nama dari rubah api, yaitu Firefox, dia pun lalu mengingat jika di dunia lamanya, nama itu adalah nama browser internet. Dan Firefox yang melihat Hakuto tertawa, dia pun langsung bertanya kepada Hakuto, apakah ada yang salah dengan namanya? Tetapi Hakuto tidak menjawab. Lalu setelah itu, Blue Fox langsung memanggil ibunya. Dan dia bilang kepada ibunya bahwa ada orang jahat yang ingin bertemu. Dan orang jahat itu sudah menghina nama mereka. Setelah itu, Hakuto pun langsung bertanya tentang Steel Angel kepada ibu mereka berdua. Tetapi ibu mereka itu bilang kepada Hakuto bahwa dia saat ini sedang sangat lelah karena ada beberapa iblis yang telah menyebabkan banyak masalah. Dan setelah dia mengatakan hal itu, tiba-tiba ada iblis tingkat tinggi yang menyerang secara tiba-tiba. Dan untungnya iblis itu tidak bisa masuk ke dalam kuil suci. Dan iblis itu malahan langsung mengincar Blue Fox yang saat ini berada di luar kuil. Dan Blue Fox yang melihat itu, dia pun menjadi sangat terguncang. Tetapi Hakuto yang melihat kejadian itu, dia pun langsung berteriak dan menyuruh Blue Fox dan juga Firefox untuk segera berlindung di belakangnya. Tetapi sayangnya, Blue Fox terlambat untuk berlindung, dan iblis itu pun langsung menebas Blue Fox. Dan hal itu membuat Firefox menjadi sangat marah, karena kakaknya telah dilukai di depan matanya. Tapi untungnya Blue Fox masih hidup. Dan iblis yang menyerang itu ternyata adalah salah satu dari iblis tingkat tinggi, dan nama iblis itu adalah Kale. Dan perlu diketahui, Kale adalah salah satu dari 3 iblis tingkat tinggi yang sangat suka membuat kekacauan. Dan Kale ini adalah teman dari iblis tingkat tinggi Alit dan juga Utopia, yang sebelumnya pernah menyerang negara Holy Light. Setelah itu, Blue Fox langsung menyuruh adiknya untuk segera kabur. Tetapi Firefox tetap kekeh ingin menyelamatkan Blue Fox, dan dia pun langsung berlari ke arah kakaknya dan langsung menariknya. Sedangkan Hakuto saat ini, dia masih sangat terkejut karena dia tidak menyangka bahwa akan ada serangan dari iblis tingkat tinggi. Dan Hakuto melihat bahwa Kale ini memiliki penampilan seperti seorang anak-anak, tetapi dia terlihat sangat kejam. Dan Kale memiliki senjata yang bentuknya seperti sabit dan terlihat sangat tajam. Dan saat Kale ingin menebas Firefox, tiba-tiba dia dihentikan oleh Hakuto. Dan Hakuto dengan cepat langsung menarik kerah baju belakang dari Kale dan langsung mengangkatnya. Dan setelah itu, Hakuto pun bilang kepada Kale bahwa anak-anak tidak boleh bermain dengan senjata tajam. Dan Kale yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat kesal. Dan Kale bilang kepada Hakuto bahwa dia juga akan membunuh Hakuto setelah dia membunuh 2 rubah itu. Dan saat Kale melihat ke arah Hakuto, dia pun menjadi sangat terkejut. Karena Kale mencium jika ada bau Steel Angel dari tubuh Hakuto. Tetapi Hakuto tidak peduli dengan hal itu. Dan Hakuto pun langsung melemparkan Kale ke bawah, dan Kale pun terpental cukup jauh. Sedangkan Hakuto, dia pun langsung menyalakan rokoknya, seolah-olah dia tidak takut sama sekali. Sedangkan Kale, yang saat ini sudah jatuh ke tanah, dia pun akhirnya menyadari jika Hakuto bukanlah manusia biasa. Dan Hakuto ini memiliki bau seperti malaikat. Dan hal ini membuat Kale semakin bersemangat untuk membunuh Hakuto dan menjadikan Hakuto sebagai budaknya. Setelah itu, Kale pun langsung mengenalkan dirinya kepada Hakuto. Kale bilang kepada Hakuto
bahwa dia adalah iblis tingkat tinggi dan namanya adalah Kale. Dan setelah itu, Kale pun langsung melesat ke arah Hakuto dan mencoba menyerang Hakuto dengan sabitnya. Tetapi serangan itu langsung ditahan oleh Hakuto dengan satu jari. Bahkan setelah itu, Hakuto langsung menendang perut Kale dengan sangat keras. Dan Kale pun sampai terpental cukup jauh. Dan ternyata tidak sampai di situ. Hakuto pun dengan cepat langsung melesat ke arah Kale. Dan Kale saat ini sedang terbaring di tanah. Dan Hakuto pun langsung menginjak perut Kale sampai Kale memuntahkan darah. Sedangkan Kale saat ini, dia tidak bisa melakukan apapun. Bahkan dia sangat sulit untuk bernafas. Dan dia pun mulai gemetaran karena ketakutan. Lalu Hakuto pun langsung bilang kepada Kale bahwa kali ini dia akan melepaskan Kale. Tetapi jika Kale melakukan kesalahan lagi, maka dia pasti akan menghukum Kale dengan hukumannya sangat kejam. Dan Kale yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat ketakutan. Setelah itu, Hakuto pun kembali ke kuil untuk melihat keadaan di sana. Dan saat Hakuto sampai di sana, Hakuto pun lalu melihat bahwa Blue Fox sudah terlihat sangat lemah dan juga hampir mati. Bahkan ibunya pun langsung meminta maaf kepada Hakuto dan juga anak-anaknya, karena dia tidak bisa melakukan apapun, karena dia tidak bisa keluar dari dalam kuil. Dan Hakuto pun dengan cepat langsung mengeluarkan ramuan penyembuhan. Tetapi sayangnya, luka itu tidak bisa disembuhkan dengan ramuan penyembuhan. Lalu ibu mereka pun bilang kepada Hakuto bahwa senjata sabit yang digunakan oleh iblis Kale adalah sebuah senjata yang sangat terkutuk. Dan luka yang disebabkan oleh sabit itu tidak akan bisa disembuhkan oleh ramuan penyembuhan apapun. Hakuto yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat kesal. Tetapi Hakuto tidak menyerah begitu saja. Dan Hakuto pun langsung mengeluarkan itemnya yang lain. Dan nama item itu adalah Novice Onusa. Dan item itu terlihat seperti tongkat kuil. Dan di dalam game Infinity, ini adalah sebuah item yang bisa menghilangkan kutukan. Dan ternyata benar saja, secara perlahan-lahan, kutukan itu pun mulai menghilang. Tetapi Kale yang masih gemetar, dia pun masih sempat untuk tertawa. Dan Kale bilang kepada Hakuto bahwa Hakuto tidak akan bisa mengalahkan kutukannya. Tetapi Hakuto bilang kepada Kale bahwa dia akan menunjukkan jika item miliknya bisa mengalahkan senjata kutukan milik Kale. Setelah itu, Hakuto pun langsung mengeluarkan item yang lainnya. Dan item kali ini adalah item yang lebih kuat dari item sebelumnya. Dan item ini adalah Status of Death Crushing. Dan item ini bisa menghilangkan semua kutukan apapun. Bahkan kutukan tingkat tinggi tidak akan berpengaruh melawan item ini. Dan dalam sekejap, kutukan pun akhirnya menghilang. Dan semua luka pun langsung sembuh seketika. Dan akhirnya Blue Fox pun bisa diselamatkan. Sedangkan Kale yang melihat itu, dia pun menjadi sangat kesal. Dan Kale bilang kepada Hakuto bahwa lain kali dia akan membalas Hakuto. Dan Kale pun akhirnya langsung melarikan diri dengan item miliknya. Dan setelah semua masalah selesai, Hakuto pun lalu bertanya kepada mereka tentang Steel Angel. Tetapi ibu para Beastmen itu bilang kepada Hakuto bahwa untuk saat ini dia sudah kehabisan banyak waktu. Karena dia sudah menghabiskan seluruh energinya untuk mempertahankan penghalang. Dan tidak lama, kuil pun akhirnya langsung menghilang tanpa jejak apapun. Dan Hakuto yang melihat ini, dia pun menjadi sangat kesal karena dia belum sempat mendapatkan informasi tentang Steel Angel. Dan Hakuto pun akhirnya jatuh
ke dalam kebingungan yang sangat besar. Dan Hakuto sangat yakin bahwa hal ini pasti akan menimbulkan banyak konflik suatu saat nanti. Oke guys, pembahasan kita di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu, dan kita bakal lanjut lagi di chapter selanjutnya. Gua nggak bosan-bosan ingetin ke kalian untuk dukung channel ini dengan pencet tombol subscribe, komen, like, dan share ke kawan-kawan kalian biar channel ini semakin dikenal banyak orang. Dan untuk kalian yang ingin mendukung channel ini dengan cara berdonasi, silahkan cek link donasinya yang ada di deskripsi. Oke guys, see you next time. Bye-bye.